kawan-kawan sering sekali diajak paman dan kakak untuk memetik jambu mete, teman. Di kampungku, jambu mete sudah seperti tanaman pagar rumah. Ada di mana-mana. Memanjat dan memetik langsung seperti ini sangat menyenangkan bagiku. Karena sesekali aku memakannya langsung. Kalau kakakku, Kak Del dan Kak Angel selalu pakai bantuan galah bambu. Biar nggak perlu naik pohon katanya. Mbak, saya abang-abang oke wae kae. Iya, iki lho angel ram. Dure ram lho. Pohon jambu mete bisa berbuah setahun 2 kali. Itu tandanya mete di desa Pasekan kampungku akan selalu ada. Selain diambil bijinya menjadi kacang mete, buah jambunya pun bisa dimanfaatkan menjadi lauk pendamping nasi. Nah, ini dia yang unik. Selain dipetik langsung, paman pun bisa menggunakan cara cepatnya. Injak batang pohon, lalu goyang-goyangkan. Jambu mete pun berjatuhan. Cara yang efektif ya, paman. Cuacanya panas sekali, teman. Kita berteduh sejenak ya di bawah pohon jambu metenya. Petik jambu metenya sudah. Aku dan teman-teman akan memasak oseng jambu mete. Cara memasaknya mudah, teman. Tapi mungkin kalian belum tahu. Biar aku contohkan ya. Pertama, jambu mete dipisahkan dulu dari bijinya. Biar bijinya nanti diolah menjadi kacang mete. Selanjutnya, daging jambu dibelah menjadi 4 bagian dan diperas menggunakan kain. Tujuannya agar tidak terlalu banyak airnya saat ditumis. Nah, kalau sudah diperas, tugasnya Arya nih yang menyuir-nyuir daging jambunya. Nantinya tekstur daging jambu akan seperti jamur atau berserat seperti daging ayam. Sedangkan untuk bumbunya kita pakai bumbu dasar saja, teman. Seperti cabai, tomat, dan bawang putih. Nah, kalau bumbu ada jagonya. Kenapa kurang rasa aku biar masak? Wah, Chef Bisma semangat sekali nih. Sabar ya, jambu dan bumbunya belum siap. Masih ada tambahan ikan cuek atau ikan tongkol kecil yang sudah matang dikukus. Monggo, Chef Bisma, tunjukkan aksimu. Setelah minyak panas, masukkan semua bumbunya. Kalau mulai tercium harum, gantian suiran jambunya masuk. Jangan lupa tambahkan garam ya, biar semakin gurih. Terakhir, irisan ikannya. Pasti sedap sekali teman makan siang kami. Tidak perlu waktu lama teman. Oseng-oseng jambu mete siap disantap. Langsung kita makan saja teman. Nikmat sekali rasa oseng jambunya. Selain karena bumbunya yang pas, manis segar dari jambu mete pun masih terasa. Ditambah ikan cueknya, makin tambah gurih. Lihat deh Arya, semangat sekali dia memakannya. Sepertinya kakak dan Bibi sudah mulai mengupas mete di rumah nih. Maaf ya Bi, kami habis makan siang dulu dengan menu oseng jambu. Aku langsung membantu saja ya. Ayo kawan-kawan, bantu bagikan biji metenya untuk dikupas. Wes warek lah. Wes, Mbak. Metene mau digawa mantuk ta? Lu kata gua. Kayaknya budhe sik ta. Ya, Mbak. Teman, biji mete memiliki kulit yang sangat keras. Makanya perlu dijemur terlebih dahulu.
Kalau memaksa mengupas selagi basah, kulit biji mete akan liat karena bergetah. Selain itu, biji mete pun memiliki nilai jual yang tinggi loh. Per kilo biji kupas bisa sampai Rp150.000. Wah, itu kenapa kakak mengingatkan kami untuk membawa pulang biji metenya. Bisma, antarkan lagi biji kering ke kakak dan bibi untuk dikupas. Nah, kalau Arya sedang membantu paman mencongkel biji mete yang masih sedikit bergetah. Sedikit sulit mencungkilnya. Teman, ternyata Kak Dela mengajakku membuat kue onde-onde mete. Kita mulai membuat adonannya dulu yuk. Kata kakak sih, bahannya mudah didapat dan pastinya cepat membuatnya. Mang, coba deh ndoke ku ya. Coba iki ndoke. Oh iya. Setelah telur, tambahkan gula pasir dan dikocok sampai mengembang. Sementara aku dan Kak Dela membuat adonan. Kak Angel dan Arya akan mengirisi kacang mete sebagai balurannya. Ternyata onde-onde yang kami buat ini tidak memakai wijen, tapi cacahan kacang mete lah sebagai balutannya. Arya alon-alon loh. Kena tangan. Aku lanjutkan adonannya ya. Selanjutnya, kita tambahkan tepung terigu. Lang, tolong jupuknya tepung kue. Iya, Pak. Sidik-sidik ya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, tinggal kami uleni sampai tidak lengket di wadah. Saatnya memberi warna pada adonan, biar semakin cantik tampilannya. Setelah itu, adonan dibuat bola-bola seukuran bola pingpong. Selanjutnya dibasahi dengan air dan diguling-guling di atas mete cacah. Biar semakin cantik, tancapkan juga satu kacang mete utuh. Onde-onde pun siap untuk digoreng. Monggo, Kak. Kami tim menunggu dan mencicip saja deh. Menggoreng onde-onde ini cukup 5 menit saja, supaya warnanya tidak gosong dan dalamnya masih tetap empuk. Sepertinya sudah matang nih. Ayo Kak, diangkat. Saatnya mencicipi onde-onde mete. Gilang, onde-onde ini wis mateng. Wah, enak iki. Yo enak no, Mbak sing gawe kok. Wah, ternyata onde-onde memakai balutan mete memang enak. Lembut adonan, ditambah kacang mete, jadi tambah gurih. Siang ini ikut aku mencari ikan di Waduk Gajah Mungkur yuk. Kebetulan paman mengajakku untuk menebar jaring. Semoga kami beruntung ya. Ayo paman, pukul-pukul airnya supaya ikan berlari ke arah jaring yang sudah kita pasang. Sekarang kita coba tarik jaringnya yuk. Semoga dapat ikan. Ayo Lang, diangkat jaringnya Lang. Yo, ewangi Pak C yo. Ayo Lang, tarik Lang, ayo. Yo. Buah entar Lang. Yo, jipun Lang. Sayang sekali teman, percobaan pertama kali belum mendapatkan ikan yang banyak nih. Kami coba lagi ya. Kita coba sisi lain waduk ini teman. Siapa tahu ada ikan berkumpul di sana. Buah Lang, iki entuk nih Lang. Buah, iki entuk nih Lang. Kosek ya diringkas iki. Yo wes, nek wis do ngelih, ayo tak terke minggir, ge, ayo padha mulai ya. Aduh, Arya nih ya, kalau sudah lapar pasti harus segera dituruti. Kita sudahi dulu cari ikannya ya teman. Ayo Arya, kami bantu petik ya. Kacang koro benguk biasa digunakan sebagai bahan pengganti kedelai untuk membuat tempe. Bentuknya hitam memanjang dan teksturnya keras.
Jadi koro benguk tidak bisa dimakan langsung ya teman. Nanti kalau dicoba, gigi kita bisa copot deh. Hati-hati ya, kuwi pangen aku kuat rodok semaju wae. Kakakku ini biasa membantu Bibi membuat tempe koro benguk. Proses membuatnya pun hampir sama seperti membuat tempe kedelai. Nanti aku kasih tahu deh cara buatnya. Sepertinya sudah cukup deh teman. Lanjut kita bawa ke rumah untuk dijemur ya. Wis oke, ayo dibawa mantoknya ngene gede kono, ben gawe tempe ayo. Ayo. Saatnya membawa kacang koro benguk ke rumah Bibi. Kacang hasil petik kami ini harus melalui proses yang panjang teman. Karena kalau salah mengolahnya, koro benguk bisa beracun. Pertama, koro benguk harus dijemur sampai kulitnya mengering. Kata kakak, kalau cuaca panas seperti ini sih, biasanya cukup 1 hari saja. Lang iki sing garing, gek digorono, gek dionceki ya. Yo, Wak. Nah, seperti ini teman, bentuk kacang koro kalau sudah kering. Akan lebih mudah mengupas kulitnya. Bentuk biji kacang koro benguk besar dan lebar, hampir 3 kali lipat kacang kedelai. Kalau sudah terkumpul banyak, kita ke kakak yuk. Ini Bu Be. Oh iya, Mang. Iki bis mah dokone kono sik. Gek mengko banyune diganti ya. Yo. Selanjutnya, kacang koro akan direbus untuk membuat teksturnya menjadi empuk dan membuang kandungan racunnya. Kacang yang sudah direbus selanjutnya harus direndam selama 1 malam agar menjadi lunak dan siap dibuat tempe. Proses selanjutnya adalah menaburkan ragi agar proses fermentasi terjadi. Nah, kacang koro akan menyatu seperti tempe kedelai. Jangan lupa membungkus dengan daun ya teman. Karena kalau terkena udara terbuka, ragi tidak akan aktif dan tempe pun gagal. Ile, digoreng tekan omah. Wah, terus ya, Wah. Nggih. Wis tak pamit sik, Wah. Nggih. Ayo. Ayo kawan-kawan, kita masak tempe benguknya dengan ikan yang kita tangkap tadi. Siang hari seperti ini, paling pas makan menu masakan kakak. Kebetulan, aku sudah punya ikan hasil menjaring dan tempe benguk dari Bibi. Adit, bantu Kak Dela mengasapi ikannya ya. Sambil menunggu ikan asapnya siap, aku akan membantu Kak Angel menyiapkan bumbunya. Kakak akan memasak ikan asap dengan tambahan tempe benguk dan bumbu rujak. Tapi bukan seperti rujak buah ya. Ini bumbu pedas. Terbayang akan nambah nasi nih. Jangan sampai lupa siapkan tempe benguknya juga. Ayo Arya, kupas dan potong-potong ya. Untuk kuah bumbu rujaknya, kami akan siapkan perasan santan kelapa dan pena. Sepertinya ikan asapnya sudah siap tuh. Ayo Kak, kita segera masak bumbunya. Bumbune wis dadi urung, Mbak? Oh iya, iki wis dadi, Mbak. Oh iya, gorene ya. Ya, sik tak rono. Iya. Lanjut bolangers. Langsung kita tumis saja bumbu racikan kakak nih. Perpaduan cabai, bawang, kemiri dan serai membuat aroma tumisan sangat harum. Pasti ikan asapnya semakin kaya rasa deh. Lanjut, santan dan gula merah dimasukkan. Jangan lupa irisan tempe benguknya. Tunggu 5 menit, ikan asap bumbu rujak siap disantap. Saatnya menikmati hasil masakan kami. Tapi menu senikmat ini kurang pas kalau belum ada nasi nih. Goreng gila. Loh, kok ora nganggo
sego to, iki lho segonenya. Kakakku memang paling mengerti. Nasi hadir artinya monggo maom rencang-rencang. Lebih seru kan kalau makan sama-sama? Makan gak makan, asal kumpul makan-makan. Teman, bumbu rujak ini enak sekali loh. Meski lebih terasa pedasnya, tapi gurihnya ikan asap membuat selera makanku bertambah. Apalagi ada tambahan tempe benguknya. Jelas tambah bergizi menu makan siangku. Kalau perut sudah terisi seperti ini, kan nyaman mau main lagi. Wah, sepertinya paman sudah sampai duluan. Di desaku banyak tumbuh beberapa tanaman obat yang berkhasiat. Salah satunya pohon secang. Pohon secang memiliki banyak duri di batangnya. Jadi sebelum ditebang, harus hilangkan dahulu durinya. Batang secang bisa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, sampai daunnya. Sebagai pewarna makanan, minuman penyegar, dan jamu. Banyak toh. Teman-teman tahu wedang ungu minuman khas Jogja? Pewarna merahnya ya dari pohon secang ini. Kayunya cukup keras, jadi harus sedikit memakai tenaga untuk menebangnya. Buah secang memiliki cangkang dan gigi yang keras. Jadi kalau digoyang-goyang ada suara nih. Nah, Rangga dan Fawaz sudah datang. Oh iya benar, ya Mas Genzo juga mulai ya. Yuk, langsung saja kita buat minuman cincau hutan dengan secang. Salah dan juga engko sak banyune gosong. Banyak gosong. Banyak ira sok gosong ya enggak? Teman, sebelum diolah, batang secang perlu dikerok sampai kulit terluarnya bersih. Sedangkan bagian kayu kerasnya diraut tipis-tipis agar sarinya mudah larut ketika batangnya direbus. Cincau hutan, daunnya agak lebar. Dan setelah menjadi cincau, teksturnya jadi agak sedikit berserat. Nah, untuk penyegar, kami memakai isi dari tanaman lidah buaya, nanas, dan buah naga. Untuk membuat cincau, getah dan serat daun harus diremas-remas memakai air hangat. Semakin halus daunnya, semakin cepat juga cincau menggumpalnya. Saring perasan cincau, lalu diamkan dalam wadah di suhu ruangan sampai menggumpal. Untuk batang secang, cukup rebus di air panas. Nah, baru dimasukkan saja, airnya langsung berwarna merah. Tambahkan gula di rebusan secang yang tersisa. Karena akan kita pakai untuk memanis cincaunya. Wah, ini apa ya enggak? Siapkan es batu dan tambahkan isian lainnya. Kalau sudah lengkap, terakhir tinggal tambahkan gula secangnya. Jadi deh. Nah, ini dia cincau hutan buatan kami. Gimana? Menggugah selera kan? Siang-siang begini minum yang seger-seger, siapa yang mau nolak coba? Ayo diminum. Walau segelas, minuman seenak ini menyehatkan loh.
Aman aja meneh semut, kanca-kancamu melu wedi kok. Rangga, nggak perlu sebanyak itu juga memakainya. Tepung berfungsi agar semut tidak menggigit kulit. Karena kulit yang terkena tepung susah untuk dipanjat semut. Selain dijadikan makanan burung, kroto juga bisa dimasak untuk dikonsumsi loh. Pengen tahu rasanya seperti apa? Bantu kami cari kroto yang banyak dulu ya. Sudah semua, saatnya beraksi. Ada 2 cara mengambil kroto, memakai galah dan dengan dipanjat. Kalau pohon ini biar aku yang mengambilnya. Kroto di daerahku paling banyak berasal dari semut merah yang berukuran besar. Jika menggigit, bisa bikin kulit terasa panas dan gatal. Wah, ternyata galahnya kurang panjang untuk menggapai sarang semutnya. Jadi terpaksa nih, Paman harus memanjat pohon juga. Nah, kalau sudah dalam jangkauan, umpan galah ke Paman. Tusuk-tusuk sarang semutnya. Dan tuh, hasilnya banyak kan? Telur semut berada di dasar daun. Jadi kalau ditusuk galah, telurnya akan jatuh ke dalam keranjang. Nah, sudah banyak kroto buruan kita hari ini. Yuk, langsung saja kita masak. Siang ini, kami akan memasak pepes kroto kesukaan kami. Tapi memasak pepesnya tidak memakai panci atau kuali, tetapi memakai batu yang dipanaskan. Ada 2 bagian batu yang dipanaskan. Bagian bawah untuk alasnya dan bagian atas untuk tutupnya. Kroto dipanaskan di atas batu agar tidak ada semut yang masih hidup. Sambil menunggu batunya panas, kita siapkan bumbunya dulu yuk. Bumbunya sederhana saja. Cukup bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Untuk tambahan, pakai parutan kelapa. Kalau semua bumbu sudah siap, tinggal campurkan saja semua. Aduk sampai bumbu meresap ke semua bagian kroto. Lalu bungkus deh. Susun semua bungkusan di atas batu. Lalu pindahkan batu yang satunya untuk jadi tutupnya. Hati-hati ya memindahkan batunya, karena panas sekali. Nah, daunnya sudah layu. Tandanya pepes sudah matang. Ini dia nih, pepes kroto bakar batu dari desa Eromoko. Saatnya makan. Kroto memiliki banyak kandungan lemak hewani dan memiliki protein yang tinggi. Jadi untuk teman-teman yang punya alergi, tidak disarankan memakan kroto atau hewan-hewan yang memiliki protein tinggi. Rasa pepesnya ada asam, asin, sedikit manis dari parutan kelapanya. Nikmat bener. Di hutan dekat desa kami ada banyak nanas hutan. Dinamakan nanas hutan karena tumbuh liar di hutan alias tidak ada yang menanam. Bedanya dengan nanas yang ditanam warga adalah dari susunan pohonnya yang tidak teratur. Matangnya pun lebih lama dari nanas budidaya karena benar-benar alami tanpa pupuk dan obat-obatan. Dalam setahun biasanya baru bisa dipanen. Nanas hutan biasa berwarna merah, berubah menjadi warna kuning ketika sudah matang. Lalu, bagaimana dengan rasanya? Yuk, icip-icip.
Ya, Mbak, tayane kancamu kene. Ya, jadi kok teh, yo. Manis dan banyak airnya. Pokoknya gak cukup makan sedikit deh. Anak air pol. Nanas sudah ada. Entok juga sudah dibersihkan. Bumbu pun lengkap. Tinggal dimasak saja deh. Setelah dikupas, nanas dipotong bulat-bulat agar utuh ketika direbus nanti. Haluskan bumbu-bumbu untuk ungkep bintiknya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, kemiri, dan ketumbar. Pipihkan batang serai agar aroma keluar ketika dimasak. Agar bumbu dapat meresap sempurna, oles ke semua bagian. Lalu sebagian bumbu halusnya isikan ke dalam perut. Wes, iki wis rata, gek diungkep kono. Iya, kono lah. Igonya putra to, Mak? Iya, nah. Sambil direbus, tambahkan juga bumbu-bumbu di air rendamannya. Nanas juga berfungsi untuk melunakkan dagingnya. Lang, ndangan aku wis asat apa urung? Nek wis gek diangkat wae. Wah, iki seasat iki, Mak. Kalau air rendaman sudah mulai berkurang, berarti sudah bisa diangkat. Agar lebih nikmat, entok harus dipanggang. Panggang deh sambil diputar dan oleskan bumbu lagi biar tambah maknyus. Sedikit tips nih teman, jika memanggang daging, jangan terlalu dekat dengan bara api. Beri jarak yang cukup agar panas merata sampai ke bagian dalam daging. Nah, ini dia entok panggang nanas dari Pasekan. Wah, sudah ada Kak Fadila dan Kak April yang datang duluan mencari rampal. Gede-gede iya jan gede-gede tenan. Iya iki mending tak adahi wae sak rono-rono iki. Oh iya teman, rampal adalah kumbang hutan yang seukuran bola kelereng. Biasanya muncul setelah hujan semalaman dan kalau bersembunyi di sela-sela akar pohon. Cara mencarinya gampang-gampang susah teman. Periksa di sekitar pohon. Kalau ada lubang kecil, biasanya berisi rampal. Akeh sorwet iki. Tinggal gali pakai bambu. Nah, dapat deh. Saat yang paling tepat mencari rampal yaitu siang hari. Soalnya kalau malam hari rampal terbang untuk berpindah tempat dan berkembang biak. Tapi kalau musim kemarau sangat susah mencari kumbang ini. Yuk kumpulkan lagi. Kita perlu rampal yang banyak karena akan dimakan ramai-ramai di acara latihan tretek. Bolang, Pak De. Niki pun nangsal kathah niki. Ya wis, Dok, ayo kita dimasak. Oh, nggih. Monggo. Nah, saatnya memasak. Kali ini kami akan membuat peyek rampal raksasa warna-warni. Rebus dahulu rampal di dalam air mendidih agar kotoran dan isi rampal bersih. Angkat dan tiriskan sampai kering. Sambil menunggu rampal dingin, siapkan adonan tepungnya. Tepung terigu dicampur sedikit air, lalu aduk sampai kental. Oh iya, bisa ditambahkan juga sedikit tepung tapioka agar peyek lebih renyah. Untuk membuat peyek raksasa,
Ibu punya tips khusus nih agar peyek tetap tipis, renyah, dan berukuran jumbo. Lang, jadrine sudah diurung. Wes, Mak. Nek wis kayak gorene. Ketikane mamak kono bentuk. Siapkan 2 wajan yang berisi minyak panas. Wajan pertama berisi minyak sedikit yang berfungsi agar adonan tidak lengket. Tuangkan adonan tipis-tipis melebar ke seluruh wajan. Lalu tuangkan minyak panas dari wajan kedua. Nah, dengan cara ini peyek tetap tipis. Kalau cuma pakai 1 wajan, dijamin peyek tidak akan tipis, malah tebal seperti kue. Siapke. Masak sampai kering dan rampal berwarna coklat kehitaman. Nah, seperti ini jadinya. Coba, peyek sebesar ini bisa habis dimakan sendirian nggak ya? Walang kilo banyak gede ke sirahku loh lang. Wes enak ini. Cantik kan warnanya? Gak cuma menarik, rasanya juga enak. Gak percaya? Kita cicip sedikit saja ya, kan peyeknya untuk acara adat nanti. Rasanya gurih renyah dan ada rasa mirip udang ketika menggigit rempah. Jangan buat, jangan. Oh ya aja. Wis salah kowe. Iki arep dienggo wong oke disuguhke wong tretekan. Engko nek wis rampung karek dipangan bareng-bareng. Wah, Ndu, telat kamu. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Bermain tretek. Dinamakan tretek karena sebagian besar alat musiknya terdiri dari kentongan. Biasanya dimainkan untuk menyambut tamu, acara adat atau hajatan. Wis, leren dhisik, madang dhisik. Wah, cocok. Capek latihan, dilanjut dengan makan-makan. Nikmat yang tak tertandingi. Apalagi menunya lengkap. Ada entok panggang dan peyek rampal raksasa. Ditambah lagi makannya rame-rame. Pas banget deh. Sekian dulu ya ngebolan kita hari ini. Salam bocah petualang.